Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيني وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى أيضا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menjadikan kaum muslimin bersaudara dan saling menyayangi di antara satu dengan yang lainnya. Kemudian kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita saling tolong-menolong dalam kebaikan dunia dan agama. Kemudian kita marilah bersyukur kepada Allah dengan nikmat yang telah karuniakan kepada kita saban hari, saban waktu, setiap saat, bahkan detik. Allah Subhanahu wa taala selalu mencurahkan nikmatnya. Mudah-mudahan kita semua yang termasuk di antara hamba-hamba Allah, hamba-hamba yang bertakwa, hamba-hamba yang beriman, dan hamba-hamba yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berselawat kita buat junjungan kita Nabi Allah wa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita semuanya di antara umat-umat Rasulullah yang dicintai dan kemudian mendapatkan syafaat dan pertolongan di yaumul qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Wahai kaum muslimin, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, sebagaimana yang dikatakan dalam Al-Qur'an, wa tazawwadu fa inna khairuz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Dan hendaklah kita berbekal, dan bekal yang terbaik adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, saudara-saudaraku yang berbahagia, pada momentum kali ini khatib ingin membahas terkait dengan ada 6 hak sesama muslim yang mungkin seringkali kita lupakan sebagai muslim. Oleh karena itu, hadirin berbahagia, pertama sekali yang perlu kita ingat adalah bahwasanya kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkhusus umat Islam, orang-orang yang beriman kepada Allah, kita ini adalah orang-orang yang bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Faslihu baina akhwaikum, kata Allah. Oleh karena itulah kita memperbaiki hubungan persaudaraan di antara kita. Mari kita saling memperkuat, memperkokoh tali persaudaraan di antara kita, dengan salah satu di antaranya adalah kita saling menyayangi, menghormati, dan saling mencintai. Kemudian wattaqullaha la'allakum turhamun, dan bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan rahmat dari Allah. Maka orang-orang yang beriman sejatinya mereka itu adalah orang yang bersaudara. Karena itulah kita memiliki hak-hak atas saudara kita. Dan ada 6 hak saudara, ada 6 hak di antara kaum muslimin yang barangkali kita sering lupa untuk melakukannya. Maka momentum kali ini khatib yang menyampaikan
salah satu di antara sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haqqul muslim 'alal muslim sittun. Ada hak sesama muslim itu, kata Rasulullah, sittun, yaitu ada enam perkara yang mesti kita lakukan. Yang pertama, idza laqaitahu fasallim alaihi. Ini adalah sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang pertama sekali apabila kita bertemu dengan saudara kita, maka yang pertama sekali yang harus kita ucapkan yaitu adalah mengucapkan salam. Assalamualaikum. Jadi dalam Islam itu tidak ada ucapan hai bro, hai guys. Bukan itu yang disunahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ketika kita berjumpa, bertemu dengan saudara-saudara kita muslim, maka hendaklah kita mengucapkan assalamualaikum. Dan kemudian juga orang yang mendengarkan salam itu, maka hendaklah mereka itu menjawab waalaikumsalam, karena sesungguhnya menjawab salam itu adalah merupakan kewajiban bagi kita yang mendengarkan. Inilah hadirin kaum muslimin yang pertama sekali menjadi hak kita, dan juga menjadi hak kaum muslim yang lainnya yang mesti kita tunaikan tatkala kita berjumpa dengan saudara-saudara kita. Dan juga demikian pula ketika kita berkunjung ke rumah saudara-saudara kita, rumah tetangga kita, ke rumah siapapun. Jadi ucapan yang pertama yang harus kita lontarkan yaitu adalah assalamualaikum. Ini menjadi hal yang sangat penting kaum muslimin berbahagia, karena banyak di antara umat Islam sudah melupakan daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau mungkin tidak seberapa banyak orang yang mau mengamalkan daripada sunnah ini, yaitu mengucapkan salam kepada saudara-saudaranya, kepada kaum muslimin. Dan bahkan Rasulullah mengatakan, ucapkanlah salam kepada orang yang engkau kenal dan maupun kepada orang yang tidak engkau kenal. Dan juga sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza huyyikum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Jadi apabila kamu diberikan penghormatan dengan suatu penghormatan, maka hendaklah engkau balas penghormatan itu dengan yang lebih baik, atau balaslah penghormatan itu dengan yang serupa yang diberikan kepada dirimu. Ini adalah merupakan tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala tatkala kita berikan penghormatan, karena sejatinya orang-orang yang mengucapkan salam kepada kita, menyampaikan salam kepada kita, yang pertama hakikatnya adalah bahwasanya seseorang itu sedang mendoakan kita keselamatan bagi kita, dan kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itulah kita juga memiliki hak untuk menjawab salam itu, dan bahkan hukumnya wajib dan berdosa bagi orang-orang yang mendengarkan salam dan kemudian dia enggan untuk mengucapkan, untuk membalasnya. Maka ini adalah perkara yang sangat-sangat kita sayangkan sebagai seorang muslim. Dan demikian pula ketika ada tausiah, ceramah dan hal-hal yang lainnya yang berkaitan dengan mengucapkan salam ini, maka kita wajib menyampaikan atau membalasnya dengan salam yang serupa. Kaum muslimin, ini adalah yang pertama, ya, dan juga diperkuat oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nas absus salam, wahai manusia, kata Rasulullah, sebarkanlah salam, ucapkanlah assalamualaikum. Makanya kalau orang Arab, ya, mereka walaupun ingin naik bis, naik kendaraan umum, ataupun mungkin ke pasar, ke warung, ya, mereka akan selalu mengucapkan assalamualaikum. Karena ini adalah sunnah dan sungguh menjadi tradisi di masyarakat Arab khususnya, ya, di Timur Tengah. Kami memperhatikan begitu antusiasnya umat Islam ketika mereka ingin berkunjung, walaupun ke pasar, walaupun ke warung, walaupun naik bis, mereka selalu mengucapkan assalamualaikum, assalamualaikum. Inilah Islam, saudara-saudaraku yang berbahagia. Yang kedua adalah sebagaimana yang dikatakan oleh baginda Rasulullah, wa idza da'aka fa'ajibhu. Apabila engkau mendapatkan undangan, maka hendaklah engkau memenuhi undangan. Kita datang apabila kita diundang, terutama dalam hal ini adalah salah satunya yang disunahkan, yaitu walimatul ursh. Walimatul ursh. Ya, jadi ini adalah merupakan sunnah juga. Ya, jadi kita datang memenuhi undangan, ini adalah bagian dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali memang kita, ya, memiliki uzur syar'i, atau mungkin
ya di tempat-tempat ya tersebut, acara tersebut memiliki tempat-tempat atau acara-acara yang mengandung maksiat, mungkin kita bisa tidak mendatangi karena ada uzur syar'inya. Yang ketiga hadis berbahagia, wa idza in istansahaka fansahhu. Apabila dia meminta nasihat kepadamu, ya maka berikanlah nasihat. Ya, berikanlah nasihat. Nah, ini menjadi penting bagi kita yang berbahagia. Kenapa? Ad-din an-nasihat. Agama ini adalah nasihat. Maka perkara yang sangat mudah yang kita berikan, dan bahkan ini menjadi amal saleh yang bisa kita lakukan, ya kita tidak perlu mengeluarkan biaya, yaitu adalah memberikan nasihat, memberikan pendapat. Nah, orang yang beriman tentunya akan memberi dan kemudian akan bisa menerima nasihat tersebut. Karena sejatinya orang-orang yang memberi nasihat itu adalah merupakan salah satu bukti bahwa kita peduli dan care terhadap seseorang. Bukan kita benci, bukan kita tidak suka, tetapi ketika kita memberikan nasihat kepada seseorang, ya, orang yang barangkali mereka itu perlu teguran, perlu nasihat, ya, perlu dinasihati, maka ketika itu kita ya memberikan nasihat, maka ini adalah merupakan hal yang baik, sedekah yang terbaik kita berikan kepada saudara-saudara kita. Meskipun mungkin barangkali ada orang yang tidak berkenan untuk diberikan nasihat dari saudara-saudaranya. Yang keempat, hadis berbahagia, hak muslim sesama muslim, wa idza atasha fahamidallahu fathabbituhu. Apabila dia bersin dan kemudian dia memuji Allah Subhanahu wa taala, seseorang yang bersin dan kemudian mengucapkan alhamdulillah atau alhamdulillahirabbil alamin, maka kita yang mendengarkannya maka hendaklah mendoakan yarhamukallah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya untukmu. Dan kemudian orang yang bersin tadi, apa yang dia jawab? Apa yang dia ucapkan? Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Ini adalah Islam, ini adalah syariat Islam, ya sunnah dari Rasulullah SAW, yang mungkin barangkali seringkali ya kita melupakan atau mungkin terlupakan hadis berbahagia. Padahal ini seringkali yang perkara-perkara ini terjadi di kalangan kita, ya di lingkungan kita, di sekitar kita. Maka hendaklah kita mengamalkan sunnah-sunnah ini agar kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, hadis berbahagia, sebagaimana Rasulullah mengatakan, wa idza marida fa'udhu. Apabila salah seorang muslim atau saudaramu sakit, maka hendaklah kamu menjenguknya, kamu berkunjung. Tujuannya apa hadis berbahagia? Yang pertama adalah memberikan motivasi, memberikan doa bagi orang yang sedang sakit. Jadi hadis berbahagia jangan sampai kita datang ketika mereka ketika teman kita, saudara kita yang sedang berbahagia saja, atau mendapatkan rezeki, atau mungkin lagi syukuran di rumahnya. Nah, ketika mereka sakit atau mungkin dirawat di rumah sakit, maka ini ada kewajiban kita, ada hak saudara kita untuk kita kunjungi, untuk kita berikan doanya, kemudian kita memberikan motivasi agar dia mengharapkan, ya, dia itu mendapatkan motivasi untuk mendapatkan kesembuhannya kembali dan mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala atas penyakit yang dia terima dari Allah. Kemudian yang hadirin berbahagia, yang terakhir yang khatib ingin sampaikan, wa idza mata fa'atba'hu. Apabila dia meninggal dunia, apabila di antara kaum muslimin saudara-saudara kita ada yang meninggal dunia, ya, atau mungkin tetangga kita, kolega kita, teman seperjuangan kita, maka hendaklah kita mengiringi jenazah mereka, mengiringi jenazahnya. Dan ini adalah merupakan sunnah yang keenam. Hadirin berbahagia, hak muslim sesama muslim yang barangkali mungkin tidak semua orang yang ingin melakukan, ya, atau mungkin barangkali ada yang mengetahui bahwasanya urusan jenazah itu fardu kifayah. Ingat hadirin berbahagia, memang mengurusi jenazah itu adalah fardu kifayah, tetapi apabila kita perhatikan banyak sekali sunnah-sunnah yang bisa kita dapatkan ketika kita, ya, nimbrung, ketika kita ingin mengiringi jenazah, ingin mengurusi jenazah-jenazah saudara-saudara kita. Ketika itulah kita, ya, hadirin berbahagia, memenuhi daripada hak-hak saudara-saudara kita. Ketika kita benar-benar memperhatikan, ketika kita ingin melaksanakan suatu perintah Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasulullah SAW, maka disitulah keberkahan atas kehidupan kita akan mendapatkan dari Allah, akan diberikan dari Allah Subhanahu wa taala. Wahai kaum muslimin, wahai umat Rasulullah SAW, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala
dan marilah kita berupaya dan berusaha sekuat tenaga kita mengamalkan sedikit demi sedikit daripada sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita termasuk di antara umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dapat menunaikan hak-haknya di antara kaum muslimin yang lainnya. Demikian saja yang dapat khatib sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kami pribadi dan buat kita semuanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيني وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون وقد قال الله تعالى في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin kaum muslimin, saudara-saudaraku yang dirahmati dan dicintai Allah, pada khutbah kedua ini khatib ingin mengajak kepada kita semuanya, marilah kita pererat tali silaturahim di antara kita, dan kita sadar dan kita meyakini bahwa kita adalah umat Islam yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita adalah orang-orang yang bersaudara. Dan tentunya kita tidak ingin kita melukai, menzalimi hak-hak daripada saudara-saudara kita. Di antara hak-hak yang mesti kita tunaikan sesuai dengan tuntunan sunnah Rasulullah adalah 6 hak yang mesti kita tunaikan dan kita lakukan di antara kita. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan di yaumil Jum'ah ini kita diberikan ampunan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat ya rabbal alamin. Allahumma arhamna fa innaka khairur rahimin warzuqna fa innaka khairur raziqin wahdina fa innaka khairul muhtadin wansurna fa innaka khairun nasirin wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma ansur al-islam wal muslimin wal mujahidin fi Palestin wa fi kulli makan wa khususan fi baladina hadha Indonesia bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salat.